Thailand yang namanya gedung yang baru dan sedang dibangun 34 tingkat runtuh dan menjadi onggokan tumpukan semen puing-puing daripada yang namanya balok-balok semen, beton. Dan ada orang-orang yang masih ada di sana, sekitar 60-an orang yang terjebak, Bapak Ibu. Belum lagi jembatan yang putus dan diputar yang namanya rumah-rumah, bangunan, hotel pada porak-poranda. Hancur yang namanya Myanmar. Kita terpanggil untuk mendoakan mereka, Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi ini sudah semakin jelas, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Bapak Ibu, malam hari ini saya rindu untuk berbicara tentang napak tilas. Sejak kita membahas tentang perikop sebulan yang lalu dan seminggu yang lalu mengenai judul Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ternyata hal ini atau cerita sejarah ini bukan hanya Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia 100% manusia, anak daripada Ibunda Maria dan bapaknya Yusuf. Tetapi dia menunjukkan dengan sangat gamblang siapa dirinya. Bahwa dia adalah anak Allah yang adalah Allah. Di mana hukum alam tidak mempan dan tidak mempengaruhi akan dirinya. Waktu dia mengatakan kepada murid-murid, kalian jalan dulu, naik perahu, menyeberang ke depan, ke Genesaret, itu daerah Kapernaum. Aku akan menyusul kalian. Mereka kira-kira berangkat sore hari, mungkin sekitar 5 atau 6 sore. Dan Tuhan Yesus juga menyuruh orang-orang yang ribuan yang kemarin habis mengikuti ceramahnya Tuhan Yesus dan mereka diberi makan sama Tuhan Yesus. Jumlah mereka yang diberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita, apakah itu istri, apa saudara, katakan 1. Lalu ada anak mereka 1 saja, nggak lebih dari 2. Berarti 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000, 15.000 orang yang diberi makan sama Tuhan Yesus. Dahsyat. Sebelum kejadian perikop Tuhan Yesus jalan di atas air. Jadi malamnya itu Tuhan Yesus memberi makan mereka-mereka. Dan orang-orang ini disukulan sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus naik ke bukit, dia berdoa. Apa yang terjadi? Dan ini jarang dibahas, Bapak Ibu. Ketika waktu pukul 3 malam, berarti murid-murid sudah berlayar sekitar 8-9 jam. Dan Alkitab, baik di Matius, Markus, maupun Yohanes,
itu mencatat bahwa mereka berada di tengah yang namanya Danau Tiberias, Galilea. Berarti di tengah-tengah danau, dan danau itu besar, Bapak Ibu. Berarti kalau mereka sudah di tengah-tengah itu, jaraknya itu kira-kira 10 kilometeran minimal. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus bisa melihat mereka dalam keadaan perahunya dihantam angin ribut, angin tofan, badai, dan murid-muridnya lagi mati-matian mendayung perahu untuk tidak terbalik. Bagaimana Tuhan Yesus bisa melihat? Sedangkan gelap gulita, tidak ada lampu. Kalau sekarang Anda pergi ke sana, pun kalau malam hari gelap gulita, Bapak Ibu. Yang terang adalah di pinggir danau, di perumahan, di tempat resort, itu ada lampu. Tapi di tengah danau, gelap gulita. Tuhan Yesus bisa melihat. Ini dahsyat. Dia menunjukkan bahwa dia mengerti akan keadaan kaum percaya, apalagi murid-muridnya yang dia kasih. Hal ini bercerita terhadap kita, memberitahu kepada Anda dan saya, kaum percaya, gak usah khawatir. Karena ternyata Tuhan Yesus itu bisa tembus ruang, waktu, juga cuaca. Malam gelap, tidak ada lampu, dia bisa melihat. Dahsyat. Itu nomor satu. Tentang dia lalu jalan menurut Matius 13 yang sudah kita bahas. Dia mau melewati, kata juga murid Tuhan Yesus Markus, murid-muridnya ketakutan. Malam, dan Tuhan Yesus mau melewati perahu, mereka bisa melihat. Berarti tubuh Tuhan Yesus itu nggak seperti Anda dan saya. Keluar sinarnya, karena mereka bisa melihat. Ada orang yang mau lewat dan jalan di atas air. Dahsyat, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, mereka takut dan mereka teriak-teriak. Ada hantu, bukan Tuhan, tapi hantu. Terbalik-balik, Bapak Ibu. Ini mengingatkan Anda dan saya. Apapun yang terjadi, kita tetap harus ingat Tuhan Yesus tidak jauh dari kita. Karena dia adalah firman Tuhan. Kata kitab Roma 10. Dia itu dekat. Dia ada di bibirmu dan ada di hatimu. Dahsyat, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, bukan cuma itu. Saya mau beritahu kepada Anda. Ketika yang namanya Petrus mencobai Tuhan Yesus, dia melakukan proper test. Kalau betul itu Engkau Tuhan, suruh aku datang. Maksudnya Petrus, aku kepingin tahu apa Tuhan bisa jalan di atas air, tapi aku juga bisa. Mungkin dia imannya juga kuat saat itu. Kenapa? Dia melakukan action ketika Tuhan Yesus bilang, datanglah. Nggak banyak omong, datanglah. Petrus kan pakai sarung, Bapak Ibu. Pakai yang majubah. Pasti diikat dulu, lalu dia turun dari perahu yang terombang-ambing itu, setengah mati. Keluar dari perahu yang air itu, untuk menjangkau air itu masih kira-kira 80 cm, 70 cm. Dia turun,
Dan ternyata dia bisa berjalan. Berarti luar biasa si Petrus imannya. Tapi karena dia melihat sekelilingnya, angin bergelora, lalu ada macam-macam gemuruh daripada angin topan, gelombang tinggi, di tengah kegelapan dia mulai bimbang, ragu, kurang mantap percaya, tenggelam. Tapi Tuhan Yesus langsung menyambut tangannya, dia tarik, dan kembali Petrus bisa berjalan. Saat kapan? Saat dia tangannya dituntun, dipegang Tuhan Yesus. Ini penting. Saudaraku, menghadapi zaman yang sudah morat-marit, tidak karu-karuan ini, cerita dari Tuhan Yesus jalan di atas air. Ingatlah, kalau Tuhan Yesus yang memegang tangan Anda. Pegang. Caranya gimana kalau kita mau memegang Tuhan Yesus? Kita menyanyikan lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dahsyat Bapak Ibu. Kekuatan kita, kaum Kristiani, anak-anak Tuhan adalah memuji, menyembah Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam cuaca sikon apapun juga. Ada dan saya akan bisa berjalan melewati semua masalah. Petrus memberi contoh, turun dari kapal berarti dia tinggalkan perahu yang penuh masalah. Anda dan saya juga harus seperti Petrus. Iman itu action, bukan NATO. Kalau NATO itu no action, tok saja. Cuma ngomong-ngomong saja. Oh tidak, dia melakukan. Setelah itu, bukan cuma dia melakukan turun dari perahu, dia melakukan kasih yang luar biasa. Itu Petrus. Nah, kita bisa melihat itu dalam tulisannya di dalam 1 Petrus 1, mulai ayat yang pertama sampai perikop yang terakhir. Dia bisa berubah dan dia bisa menulis tentang apa? Anda dan saya harus dilahirkan baru. Anda dan saya adalah orang-orang yang punya pengharapan dan dipelihara oleh Tuhan. Dan iman Anda itu diuji, harus bisa menjadi seperti emas murni, tulen, tidak ada campurannya. Wow, dahsyat. Dan ketika Petrus yang adalah pembimbang, penakut, dan peragu ini dipenuhi Roh Kudus, berubahlah Petrus ini menjadi Petrus yang lain. Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul 3, ketika dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Dia khotbah lagi, 5.000 orang bertobat. Dahsyat Bapak Ibu. Ternyata orang yang peragu, pembimbang, itu bisa Tuhan pakai dan ubahkan. Dahsyat sekali. Dan dia ingatkan di dalam 2 Petrus 3, supaya Anda dan saya kaum percaya, hati-hati, tidak membuat celah di dalam kehidupan ini, dan harus hidup tanpa celah. Kenapa? Seperti 5 darah yang bijaksana, kita harus menyiapkan lentera dengan minyaknya. Jangan sampai lenteranya ada, minyaknya kosong, tidak bisa menyala. Dan mempelai laki-laki datang, tidak ada kesempatan untuk membeli minyak. Anda dan saya diingatkan oleh siapa? Justru oleh Rasul Petrus, yang mantan, bukan saja yang namanya pembimbang, peragu, bahkan pengkhianat,
mengkhianati Tuhan Yesus, mengatakan tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Kristus 2 kali. Bapak Ibu sekalian, saya tergerak untuk melihat satu hal lagi tentang perikop ini yang belum pernah saya dengar kontennya lucu. Di dalam perikop Tuhan Yesus jalan di atas air, dia bukan saja ketika akan dibantu oleh murid-muridnya untuk naik ke perahu, padahal dia tuntun tangannya Petrus dan Petrus bisa jalan di atas air. Tapi murid-muridnya mau membantu Tuhan Yesus untuk naik ke kapal. Tahu-tahu Tuhan Yesus ada di atas kapal. Begitu Tuhan Yesus ada di atas kapal, angin taufan reda. Ombak yang menghajar yang begitu tinggi hampir menenggelamkan perahu mereka menjadi laut yang tenang teduh. Dan apa yang terjadi? Perahu yang mereka tumpangi Tuhan Yesus berubah menjadi speedboat. Dari perahu dayung mungkin pakai layar. Kalau siang ada angin, ditopang angin. Berubah menjadi speedboat. Nggak pernah dengar ya Bapak Ibu? Saya juga kaget. Yuk kita baca. Apa itu saya yang ngomong? Bukan. Firman Tuhan yang ngomong. Kapan? Ayo kita melihat. Itu ada dicatat oleh murid kekasih Tuhan Yesus. Perahu dijadikan speedboat oleh Tuhan Yesus. Kapan? Nah, ini Yohanes 6 mulai ayat yang ke-20. Yohanes 6 ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Ayat 21. Kita baca pelan-pelan. Mereka, murid-murid Tuhan Yesus, mau menaikkan dia, Tuhan Yesus, ke dalam perahu. Jadi mau menolong Tuhan Yesus. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bahasa Inggrisnya. Then they willingly received him into the boat. Jadi murid-muridnya mau menerima dia di dalam perahu. And immediately, tiba-tiba, seketika, sekejap, the boat was at the land where they were going. Tolong Anda bisa membayangkan, begitu Tuhan Yesus naik sendiri ke perahu sambil menopang tangan Petrus, begitu dia sampai di atas kapal, angin ribut, taufan badai, gelombang besar, sirep, berhenti, laut menjadi tenang teduh, dan perahu itu pun berubah menjadi super speedboat. Karena seketika perahu itu di tengah-tengah danau bisa di tempat tujuan di pinggir pantai dari yang namanya Genesaret. Asal Bapak Ibu, nggak pernah kita membayangkan bahwa perahu yang lama mereka 9 jam, 8 jam, jam 3, Tuhan Yesus datang ke sana. Mereka ada di tengah-tengah danau. Tahu-tahu menurut Yohanes sudah di pinggirnya pantai Genesaret, tempat tujuan yang dituju. Apa artinya ini semua? Dahsyat Bapak Ibu. Anda dan saya mempunyai Tuhan yang hidup. 1. Kedua, dia mengerti kebutuhan anak-anaknya.
Karena apa? Murid-muridnya sudah lelah, mati-matian berjuang 9 jam, sejak sore sampai jam 3. Mungkin nggak sempat makan karena diombang-ambingkan oleh angin taufan badai. Tetap bisa sampai di darat. Saya yakin sampai di darat, mereka pasti langsung istirahat dan makan. Puji Tuhan. Tuhan Anda dan saya adalah Tuhan yang mengerti kebutuhan kita saat kita lagi kepepet, saat kita lagi dalam keadaan sulit. Dialah jalan keluar dari masalah kita. Puji Tuhan. Ingat saudara, perahu Petrus dan kawan-kawan ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu, bukan cuma kesulitan sirna lenyap, tapi perahu itu bisa berubah menjadi perahu pancar gas. Langsung tiba-tiba sudah ada di pinggir pantai. Berarti mereka tiba di pantai sekitar sebelum pukul 3:30 pagi. Puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita ini sangat menguatkan saya untuk tidak bimbang, tidak ragu, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang mengerti dan perhatian akan kebutuhan kita, anak-anaknya. Haleluya. Nah, saya rindu untuk membahas setelah perikop ini, itu ditulis adalah tentang yang kita bahas kemarin, minggu yang lalu, bahwa Tuhan Yesus itu sampai di Genesaret, lalu menolong, keluar dari tubuhnya, pikiran, hati, jiwa, dan rohnya. Satu kata, belas kasihan. Dia nggak tahan untuk melihat orang-orang yang sakit. Termasuk siapa yang sakit? Murid-muridnya ini sakit. Sakit apa murid-muridnya? Yaitu bimbang, ragu, gelisah, takut. Itu termasuk penyakit, Bapak. Jadi kalau orang suka khawatir, lalu nggak bisa tidur, mikirkan yang ini, yang itu, lalu bingung, itu sakit, namanya sakit bingung, Bapak. Malam hari ini kita belajar, kita serahkan kepada Tuhan yang namanya bingung-bingung kita, khawatir kita, lalu ketidakmantapan kita. Malam hari ini biarlah kita belajar apa yang terjadi dengan murid-murid dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya 2024 tahun yang lalu. Sanggup untuk Tuhan Yesus lakukan buat Anda dan saya, murid-muridnya di zaman akhir zaman ini, zaman yang sudah yang namanya carut-marut, justru Anda dan saya yang Tuhan pilih untuk apa? Menenangkan badai kehidupan yang menimpa saudara-saudara kita yang lain. Mungkin ada saudara-saudara kita, mungkin juga ada famili kita, mungkin juga ada kerabat, ada kolan yang membutuhkan, ada dan saya lah, yang Tuhan persiapkan, latih, dan perlengkapi, serta utus untuk menjadi berkat buat orang-orang lain. Maukah saudara seperti itu? Nah, Bapak Ibu, saya rindu untuk membahas perikop selanjutnya, yaitu tentang roti hidup. Itu ada di Yohanes 6. Tapi sebelum kita membahas tentang perikop roti hidup, dan kemarin saya bahas sedikit tentang roti hidup, ternyata Tuhan Yesus itu berbicara terlebih dahulu
tentang air hidup. Saya ulangi, sebelum napak tilas kronologis sejarah, Tuhan Yesus itu berbicara tentang roti hidup, dan dia katakan, aku ini loh roti hidup yang diturunkan oleh Bapa dari atas surga ke bumi, supaya kamu kalau makan dagingku dan minum darahku, kamu akan hidup dan kamu akan selamat. Murid-muridnya kaget, apalagi orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Mana mungkin, dia ini kan anaknya Yusuf sama Maria, kok bisa ngomong seperti itu? Gimana? Nggak habis pikir. Itu ada di kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat yang 59. Tapi sebelum kita membahas tentang roti hidup, saya ingin rindu untuk kita sharing malam ini, bicara dan membicarakan tentang air hidup yang justru awal Tuhan omongkan, malah ajarkan. Kepada siapa? Tak masuk akal, Bapak Ibu. Kepada murid-muridnya? Enggak. Kepada bangsanya, orang Yahudi? Tidak. Kepada siapa? Seorang perempuan Sundal dari suku Samaria. Orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak berbaikan, Bapak Ibu. Mereka berseteru, tidak mau saling menyapa. Dan itu kita bisa baca. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 4. Mulai ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya lah yang membaptis. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Yudea zaman dulu sama dengan sekarang ini dataran tinggi Golan yang pernah direbut oleh Israel di dalam perang 6 hari, mulai dari 5 Juni sampai 11 Juni 1967. Perang ini sangat terkenal. Hanya dalam 6 hari, Israel bisa mengalahkan 3 sekutu musuhnya. Pertama Mesir lalu dibantu oleh Syria, dan dibantu oleh Jordania. 3 bangsa ini bersatu menghabiskan Israel. Ternyata mereka kalah. Dan apa hasilnya? Tanah Israel setelah 11 Juni luasnya menjadi 3 kali lipat dari asalnya. Dahsyat ya Bapak Ibu. Ini yang nggak masuk akal. Tapi ini yang terjadi. Nah, kita lanjutkan ayatnya, ayat yang keempat. Ia, Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jadi siang bolong. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Gak salah, tak? Kira-kira itu. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya,
dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan itu nggak minta, tapi Tuhan sediakan air hidup buat perempuan Samaria ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, aneh. Ini sesuatu yang janggal. Perempuan itu nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi dia bisa panggil Tuhan Yesus Tuhan. Engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Begitu Tuhan Yesus ngomong kepada perempuan asing ini. Dan perempuan asing ini juga asing buat Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus asing buat dia. Tapi dia bisa panggil Tuhan. Ternyata Roh Kudus sudah menjamah perempuan Samaria. Dan tidak ada barang yang mustahil. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia beserta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah inti dari perikop tentang Yohanes pasal 4 ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tolong ayat yang ke-14 ini bisa bukan cuma diingat, tapi diukir di dalam hati sanubari sedalam-dalamnya dari Anda. Juga saya senantiasa memperkatakan akan ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Saya teruskan. Kenapa mata air ini bisa terus membual, bukan membual omong kosong, tapi air yang membual itu air yang berkutuk-berkutuk terus keluar airnya. Mata air yang membual adalah mata air yang terus-menerus mengeluarkan air. Dan itu akan terjadi di dalam perut siapapun juga. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Dan air yang akan kuberikan kepada barang siapa itu, termasuk Anda dan saya dan perempuan Samaria, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Jadi mata air ini ibarat dari apa? The living water adalah satu perumpamaan hiasan dari Roh Kudus. Roh Kudus diperumpakan kepada air hidup. Dan air hidup ini adalah firman Tuhan, firman Allah yang sama dengan roti hidup. Ini kuncinya. Dan Tuhan Yesus belum ngomong tentang roti hidup. Dia baru ngomong tentang air hidup. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. Dan manusia yang hidup sekarang ini minum air tanpa roh Allah. Itu mati. Apa yang mati? Rohnya mati. Orangnya hidup. Berjiwa, hidup. Bisa makan, minum, bisa dansa. Pinter, bisa main komputer.
bisa menciptakan komputer, tapi mati. Rohaninya mati, rohnya mati. Di dalam Kristus, Anda dan saya hidup secara holistik. Tubuh, jiwa, roh harus hidup balance, imbang. Puji Tuhan. Maka dari itu kita tidak boleh bimbang. Karena Tuhan membenci orang yang bimbang. Itu ada di Mazmur 119 ayat 113. 13 angka sial, tapi ternyata angka mujur. Tuhan membenci bimbang. Karena bimbang disebut di dalam bahasa Inggrisnya dualisme, two-minded, berpikiran dua, dan kita sudah membahas minggu lalu kata Yakobus mendua hati. Jadi kalau Anda dan saya jatuh cinta itu jatuh hati, tapi mendua hati berarti punya kekasih bukan cuma satu. Bagi yang sudah menikah, jangan sampai Anda bisa dalam sikon mendua hati terhadap pasangan hidup Anda. Itu sebabnya. Karena tidak setia, tidak ada kesetiaan, tidak ada correctness, tidak ada yang namanya kebenaran. Tuhan marah dan Tuhan tidak senang. Puji Tuhan. Dan diumpamakan orang yang bimbang seperti kapal atau seperti ombak yang terombang-ambing, kalau ombak oleh angin, kalau kapal oleh ombak lautan yang menggelora. Dan orang yang bimbang, orang yang mendua hati, tidak mendapat apapun juga dari Tuhan. Itu ada ditulis di kitab Yakobus 1. Ingat, Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami tidak mendapat apa-apa. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Payah. Orang Chinese bilang, amsyong, parah. Ya, kita teruskan. Kita baca tentang perempuan Samaria ini. Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Jadi saat wanita ini ketemu Tuhan Yesus, dia ini masih melakukan satu hal, bukan cuma perselingkuhan, kumpul kebo, Bapak Ibu. Sesuatu yang najis. Dia mungkin bersama dengan lelaki yang adalah suaminya orang lain. Mungkin saja dia ngerebut suaminya orang lain. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan mengatakan, yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Berkata jujur. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Langsung dia sebut Tuhan Yesus itu nabi. Kenapa? Bisa ngerti tentang sedalam-dalam jeroan apa yang dia lakukan dalam hidup. Ayat ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Catat. Tadi tentang air hidup yang akan membual keluar terus dari dalam perut kita. Dahsyat. Lalu yang kedua, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayatnya hanya satu ini di seluruh Alkitab. Catat, Bapak Ibu. Dan ini benar. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudaraku yang kasih, kita harus menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tanpa itu, nol. Percuma. Karena Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang seperti ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan tidak ada kata hidup lalu mendua hati. Punya kekasih selain istri, ada will yang lain. Selain suami, ada pil yang lain. Gak bisa. Kita harus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Baru keselamatan seperti terang cahaya muncul jikalau kita ini orang yang tidak benar dan sudah mengalami perubahan, yaitu dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang Tuhan hendak menyatakan statement ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Dia ini perempuan sundal, penjina, kumpul sama kebo sama laki-laki ada 5 orang. Dia ternyata mengerti tentang Taurat. Dia mengerti tentang firman Tuhan. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus, penyelamat, penebus, Redemptor Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dahsyat. Langsung Tuhan menyatakan siapa dirinya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Tuhan sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, yaitu di kota, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus? Kristus itu. Jadi dia ngerti yang adalah Mesias. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi perempuan begitu dia berjumpa dengan Kristus, berubah, dia mulai menginjil, memberitakan kabar baik. Dahsyat, Bapak Ibu. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, padaku adalah makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang pada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagi teman-teman dari STT Zoe, camkan hal ini. Makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. Anda dan saya lah, Bapak Ibu sekalian, yang harus melakukan sama seperti yang Kristus lakukan. Karena Anda pun dan saya pun diutus oleh Tuhan, sama seperti Kristus, untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa yang belum selesai di muka bumi ini. Baru selesai kalau Tuhan Yesus datang untuk menjemput Anda dan saya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga menuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Puji Tuhan. Itu bisa terjadi kepada Anda dan saya. Orang lain susah payah untuk menabur. Anda dan saya hanya pergi ke tempat yang sama, yang ditaburi benih oleh orang lain, dan kita yang menuai buahnya. Puji Tuhan. Bukan saya yang ngomong, Tuhan Yesus ini. Dan banyak orang Samaria dan kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Itu sebabnya saya sangat senang di Zoom ini kalau ada yang bersaksi. Karena bukan berkhotbah yang Tuhan streskan, tapi bersaksi, dan kesaksian wanita itu dahsyat. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, ini yang indah. Mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, mereka yang sudah diajak sama perempuan Samaria itu, bisa berkata seperti ini, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, hai perempuan Samaria, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, Yesus Kristus. Dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Dahsyat. Kesimpulan dari perikop ini, orang-orang yang baru diajak sama wanita yang nggak beres ini, hidupannya tukang kumpul kebo ini, tapi bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penginjil. Dan hasilnya orang-orang yang diinjili, yang diajak, hanya 2 hari kumpul dengan Tuhan Yesus. Matanya tercelek. Bisa melihat. Karena apa? Mata hatinya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan terbuka mata hatinya. Pengertiannya, paradigmanya, mindsetnya berubah. Dan bisa mengatakan, Dialah benar-benar Juru Selamat. Bukan mereka tok saja, tapi Juru Selamat dunia. Anda dan saya hanya mempunyai kewajiban sama seperti perempuan Samaria. Dan Yesus bilang, mengutus Anda dan saya sebagai perintah agung, the Great Commission. Pergi, beritakan Injil, kabar baik. Anda dan saya harus taat untuk melakukan. Tentang orang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat hidupnya atau tidak, itu bukan lagi urusan Anda dan saya. Serahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, kalau ada orang yang bisa dan mau percaya,
Itu karena Allah Bapa yang narik mereka. Tugas Anda dan saya hanya sebagai corongnya Tuhan. Malam hari ini, yuk kita belajar. Kalau lupa, kita diingatkan lagi supaya kita mau setelah mulut kita ini dibersihkan oleh Tuhan terlebih dahulu, mulut ini disucikan oleh Tuhan terlebih dahulu, dibasuh dengan darahnya yang kudus, dibasuh dan dipenuhi dengan rohnya. Mulut inilah yang Tuhan mau pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang perlu untuk dijangkau, untuk ditarik, dibawa pulang. Kemana? Ke surga. Rindukah Anda dan saya untuk mau menjadi penuai jiwa? Justru di akhir zaman yang sedang goncang-gancing ini. Anda dan saya, kalau tidak mengalami seperti Petrus, Yohanes, yang ada di kapal tadi itu, tapi bisa dipakai sama Tuhan untuk menulis firman oleh ilham Roh Kudus, berubah, bisa mempunyai satu hikmat marifat yang begitu mendalam, meluas, untuk bisa menyentuh kalbu. Saudaraku, saya mempunyai seorang anak rohani. Umurnya belum 50 tahun, 40 sekian. Dan dia menginjil di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Dan belum pernah ada penginjil seperti orang ini. Menginjil di Papua, menginjil di Kalimantan, menginjil di Sulawesi, di Sumatera. Justru di tempat-tempat terpencil, pakai backpack, nyeberangi sungai dengan perahu, atau menyeberang dengan apa? Memakai tali, dengan ransel di belakang, dengan peralatan untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan di pedalaman yang jauh dari zona nyaman, nyeberangi sungai, basah badannya, hampir tenggelam, tapi berpegangan dengan tali. Mereka berjalan, bukan hanya dia, dengan timnya kira-kira 10 orang. Membawa apa di ranselnya? Membawa apa barang-barang yang mereka pikul? Alkitab, firman Tuhan, yang tidak dimiliki oleh jemaat-jemaat di atas gunung, jauh di puncak-puncak bukit. Dia jalan. Tidak ada yang bisa ke sana karena harus jalan kaki 3 hari, 3 malam, 4 malam, 5 malam. Ayo, saudaraku, Anda dan saya bisa berbuat sesuatu. Kenapa saya ngomong ini? Karena Tuhan Yesus tidak akan datang segera sebelum seluruh bumi ini mendengar berita damai, sejahtera, dan sukacita. Apa itu? Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang menerima Dia dan percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berita inti Injil inilah yang harus Anda dan saya beritakan kepada orang-orang lain. Kedua, kalau mereka membutuhkan papan,
membutuhkan pangan, membutuhkan sandang. Anda dan sayalah yang Tuhan katakan sama seperti murid-murid. Kamulah yang harus menyediakan. Beri mereka makan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, ada hamba Tuhan yang namanya Pendeta Sigit. Pendeta Sigit, masih adakah Anda? Pak Sigit. Selamat malam Pak Sayuti. Ada Pendeta Dr. Paulus Kristanto. Selamat malam dokter. Yang merangkap jadi pendeta. Selamat malam Pendeta Dr. Paulus Kristanto. Selamat malam. Selamat malam. Ini orangnya. Waduh, kurang ke belakang. Pak dokter agak ke belakang supaya wajahnya bisa dilihat. Ini dia. Pak dokter. Apa kabar dokter? Baik. Senang Pak dokter bisa ada bersama dengan kita malam hari ini. Puji Tuhan. Pak dokter, nanti saya mau supaya Pak dokter bisa memberikan satu yang namanya respon tentang acara kita pada malam hari ini, terutama firman Tuhan ini, menurut Pak Dokter seperti apa? Singkat ya Pak Dokter, tapi saya ingin panggil Pendeta Sigit dulu. Pendeta Sigit masih adakah? Pendeta Sigit. Selamat malam Bu Eli Kurniati dari Wangingapu. Ini Pak Pendeta Sigit ini malam, belum muncul fotonya Pak. Namanya saja Pak ada Pak. Iya Pak Sigit, Pendeta Sigit itu. Itu namanya terus yang muncul. Fotonya Iya. belum. Ayo Pak Sigit. Wah, oke. Boleh saya minta Pak Pendeta Dr. Paulus untuk bisa memberikan komen tentang acara kita pada malam hari ini, terutama tentang firman Tuhan. Dipersilakan Pak Dokter, Pak Pendeta. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya tertarik pada kalimat terakhir di mana kita harus menyelesaikan tugas melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Puji Tuhan. Kepada semua orang, baru nanti Yesus akan datang. Puji Tuhan. Saya ingin sharing tentang memberitakan Injil yang sederhana. Puji Tuhan. Yang simpel untuk orang yang baru kita kenal. Masalahnya seringkali kalau kita omong-omong dengan orang yang baru kita kenal, kalau kita salah ngomong tentang Injil bisa kadang-kadang timbul pertengkaran. Nah, ini untuk mencegah supaya kita memberitakan Injil tanpa terjadi perdebatan. Supaya kita bersaksi bukan berdebat. Biasanya kalau saya ketemu seseorang yang baru saya kenal, misalnya ketika naik kendaraan umum, kita duduk dengan seseorang baru kenal, ya umumnya ya saya tanya-tanya dulu secara umum, rumahnya mana, asalnya mana, pekerjaannya apa. Kemudian yang terakhir saya berkata gini, omong-omong saya punya berita baik. Nah, otomatis dia tanya berita apa? Berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Sudah pernah dengar belum? Kalau dia bilang belum, kalau saya cerita sedikit keberatan enggak. Jadi kita izin dulu. Kalau dia ada keberatan ya baru kita izin, kita cerita. Ya, umumnya sih nggak banyak yang nolak ya. Paling 10 yang nolak cuma 1. Ya. Ya, kalau dia ada keberatan, ya baru kita cerita. Ceritanya begini, saya biasanya cuma cerita begini. Yesus itu asalnya dari sorga, turun ke dunia jadi manusia.
tujuannya menyelamatkan manusia. Sebab semua manusia berdosa bakal dihukum. Tapi Yesus mencintai kita, rela nanggung hukuman kita. Caranya dia disalib. Jadi Yesus disalib itu nanggung hukumannya manusia. Kalau kita percaya sama dia, terima dia sebagai juru selamat, dosa kita diampuni, kita bebas dari hukuman. Dia disalib, mati, dikubur, tapi 3 hari kemudian hidup lagi. Habis itu 40 hari naik ke sorga. Jadi dia dari sorga turun ke dunia, kembali ke sorga. Artinya dia tahu jalannya sorga, dunia, pergi pulang. Makanya dia pernah bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sana, maksudnya ke sorga, kalau tidak sama-sama dengan aku. Jadi kalau kita ikut dia, ada jaminan sampai ke sana. Sebab dia tahu jalannya. Nah, sebelum naik ke sorga, dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang lagi, ini belum terjadi, menjemput kamu, supaya di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Di dunia ini kita paling susah kalau nggak punya rumah, betul nggak? Saya tanya gitu sama mereka. Ya, sesehat apa juga mereka tentu biasanya bilang ya betul. Ya, kita paling susah kalau nggak punya rumah di dunia ini. Nah, sesehat apa juga, sekuat apa juga kita harus check out dari dunia alias mati. Di mana saudara waktu itu sudah punya tempat dan di sana kira-kira? Pada umumnya orang yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka ragu-ragu, nggak tahu ya. Umumnya mereka berkata demikian. Nah, saya kasih tahu kalau hari ini saudara mau terima Yesus sebagai juru selamat, saudara dijadikan anaknya, diberi tempat di sana. Jadi hati tenang. Suatu waktu dipanggil sudah punya tempat di sana. Nah, saya cerita, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya harus cerita karena Yesus disalib bukan hanya untuk saya, untuk semua orang. Kalau saya tidak cerita, saya salah. Manusia diberi kebebasan milih. Kalau kita pilih barang, cari yang ada jaminannya. Tapi misalnya salah pilih barang, beli lagi masih bisa. Tapi jangan sampai salah pilih jalan selamat. Sebab sampai di sana kita tidak bisa kembali. Kita harus menentukan waktu kita hidup di dunia ini. Tolong direnungkan ya. Ya, biasanya saya cuma cerita demikian, saudara-saudara. Yang penting kalau kita bersaksi, jangan sekali-sekali nyinggung agamanya orang lain. Jangan banding-bandingkan apalagi jelekan agama orang lain, nanti bisa bertengkar itu. Ya, biar mereka bandingkan sendiri. Kita cuma cerita itu saja. Yang kita tekankan tadi itu, Yesus tahu jalannya sorga, dunia, pergi pulang. Sebab dia mati, bangkit, naik ke sorga. Tahu jalannya sorga, dunia, pergi pulang. Itu yang kita tekankan. Nah, ini ada satu peristiwa yang sangat berkesan pada saya. Satu kali saya naik taksi, saya bersaksi seperti itu pada supir tadi, supir taksi itu. Waktu selesai cerita, dia berkata demikian, Pak, saya punya 2 saudara Kristen semua, ke gereja semua. Tapi selama ini mereka tidak pernah cerita seperti Bapak cerita. Waduh, saya terharu sekali dengan kata-katanya, saudara. Saya bilang, kalau gitu tidak kebetulan adik ketemu saya hari ini, lekas ikut saudara adik ke gereja, saya kasih tahu begitu. Ya, ya mudah-mudahan bersaksi ini bisa jadi berkat untuk saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, selama ini kalau saya ketemu orang yang baru saya kenal, ya ada kesempatan saya cerita seperti itu. Kalau misalnya ditolak, tetap tidak sia-sia, saudara-saudara. Paling tidak dia sudah dengar kalimat keselamatan, berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Nanti kalau sampai di sana mereka tidak masuk surga, ya menyesal sendiri. Dulu ada orang mau cerita Yesus, saya tolak. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih. Bisa dengar ya? Terima kasih Pak Pendeta, Dr. Paulus. Iya. Terima kasih untuk sharingnya. Ya. Puji Tuhan. Pak Pendeta Sigit masih ada? Pak Pendeta Sigit masih ada? Kalau tidak ada, boleh saya minta
yang namanya Pak Guru, Pak Wenpi Mangande. Dia ini Pak Guru, dia ini mempunyai sifat seorang gembala yang baik buat anak-anak didik, juga jemaat Tuhan, karena beliau adalah penatua gereja Kristen Banggai Kepulauan, Bapak Ibu, GPIBK. Pak Wimpi masih ada? Pak Wimpi masih ada? Masih ada, Boksu. Masih? Pak Gandhi itu ada itu. Nah, Pak Wimpi? Ya, Pak Wimpi? Pak Pak Wimpi Mangande masih ada? ya ada Pak. Selamat malam. Selamat malam, puji Tuhan. Silakan Pak Wimpi, Anda bisa sharing pengalaman Anda sebagai guru sekian puluh tahun, bagaimana untuk menggembalakan anak didik juga dalam hal mencari jiwa di sana, di pedalaman. Dipersilakan Pak Wimpi. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada acara Zoom pada malam hari ini. Ya, saya seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta, saya berada di Banggai Kepulauan, di Jemaat Gunung Karmel Tolulos, Sinode GPIBK, dan ya puji Tuhan, Tuhan masih kembali pilih dan pakai saya untuk menjadi penatua untuk periode yang keempat. Jadi saya percaya bahwa Tuhan masih tetap pakai dan pilih saya untuk menjadi penatua di gereja kami yang ada di sini. Dan selain saya dipakai Tuhan untuk jadi penatua, saya juga sebagai tenaga pendidik yang sudah hampir 20-an tahun, dan 3 tahun lagi saya akan pensiun sebagai tenaga pendidik. Yang saya imani bahwa ini semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi saya tetap ada sampai pada hari ini, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itu saja mungkin Pak Pendeta yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apakah Tuhan Boksu, itu tadi ada yang angkat tangan mau bertanya. Oh iya. Oh, dipersilakan. Ini ya, Kak Emilano ya. Kak Emilano tadi sempat mau bertanya ya. Kalau Om Ibu, oh ini tekam salah mungkin. Ya, Oh enggak ya. Oke. Ya sudah, Boksu, silakan dilanjut. Baik. Terima kasih. Ada Pak Joni bersama dengan kita. Selamat malam Pak Joni. Kawan lama ini. Pak Joni. Pak Joni Wijaya. Pak Joni Wijaya ada? Tidak ada loh, Boksu.
Nggak ada. Iya, dia pakai nama Agnes Maria itu. Dia pakai laptop istrinya itu. Oh, oke. Iya, baik. Kami ucapkan baik terima kasih kepada Pak Dokter Paulus Kristanto yang sudah memberikan sharingnya kepada kita pada malam hari ini, dan masih ada di tempat kita, yaitu yang namanya, boleh saya minta nanti Pak Pendeta Jonathan untuk pimpin doa penutup, dan Pak Pendeta Dr. Paulus yang akan memberikan doa berkat. Saya masih memberikan kesempatan kepada mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Harus cepat, karena jamnya berjalan terus. Apakah ada yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan. Atau masihkah ada yang mau sharing? Saya berikan kesempatan. Tidak ada? Baik. Boleh saya minta sharing dari ini, host kita. Dipersilakan, lalu Ya, sambung dengan doa penutup oleh Bapak Pendeta Jonathan dan doa berkat oleh Pendeta Dr. Paulus. Silakan. terima Pendeta. kasih untuk kesempatannya Pak Samuel. Untuk semua teman-teman dimanapun berada, kita saat ini